pekerjaan saya kan di sini. Saya sebenarnya udah apa kurang nyaman udah di sini Miss. Itu. Di sini itu di mana kamu? Ini di negara Irak saya Miss. Di Negara Irak. di Irak. Iya. Kowe kerja di Irak ngono? Iya Miss. Lah ngapa kok iso di Irak bareng kowe le? Nah gini Miss, dulu Sebentar. sebenarnya Kerja di Irak ge ganjel bom apa ge apa awakmu ki? enggak Miss, dulu apa jobnya itu kayak ini cleaning service, cuman bukan di sini. Sponsor itu bilangnya di Arab Saudi. Pas ditanya mau berangkat itu pindah, katanya yang awalnya bilangnya itu cleaning service di Arab Saudi di rumah sakit kayak gitu. Nah habis hampir kurang berapa minggu gitu Miss berangkat itu dibilangin kalau nggak dapat di rumah sakit tapi dapatnya di ini pabrik aqua kayak gitu. Cuman bilangnya tetap di Arab Saudi ya gitu. Tapi kok pas berangkat dari Malaysia itu dikasih visa, pas dilihat visanya itu kok bisa ini ke Irak gitu Miss. Terus? Nah dari sini kan dibilangnya di pabrik aqua, cuman nggak ditaruh di pabriknya. Saya ditaruh di bagian kantornya untuk kayak bersih ya Miss. Terus? Kayak melayani orang sini lah gitu. Nah yang bikin nggak betah itu ini Miss, jam kerjanya Miss. Kenapa jam kerjanya? Itu jam kerjanya itu kan jam 5 subuh itu udah harus bangun, udah siap-siap pokoknya Miss, udah standby untuk kerja. Terus? Nah yang manajernya si bos itu bilangnya kalau jam 5 sore biasanya udah selesai, tapi beda lagi sama pembantu si bos itu Miss. Kalau pembantu si bos belum tentu jam 9, kadang jam 8 malam itu belum tentu selesai kayak gitu. Nah dan di sini itu nggak ada istirahatnya Miss, sama hari libur. Kamu di situ berapa lama nak? Saya di sini sama kakak saya itu sudah 1 tahun Miss. Gajinya? Gajinya itu di sini 500. Nah kalau misalkan jamnya itu lebih dari jam 5 sore nggak ada uang tambahan gitu Miss. Terus? Nggak ada uang tambah. Nah kalau misalkan ditanya ngelawan itu bisa dipotong gajinya gitu. Maksudnya nggak dari jam 5 sore nggak mau apa kayak jagain mantunya si bos itu, kitanya nggak digaji seharian ya itu dipotong, entah itu seharian atau beberapa hari gitu. Oke. Umur kamu berapa? Umur saya baru 24 Miss. Oke. Terus? Nah di sini juga nggak enaknya ini Miss, mau makan itu belanjanya itu sulit. Maksudnya tuh kayak izin keluar itu kadang izin kadang enggak. Sedangkan paspor saya ditahan Miss. Saya nggak kayak identitas tuh nggak ada di sini gitu. Sudah laporan sama PT-mu yang di Indonesia? Nah ini kan lewat sponsor itu Miss. Terus? Nah katanya itu kayak gini, saya mau awalnya mau minta pindah kayak gitu kan. Awalnya mau minta pindah sama si sponsor itu suruh lapor agensi. Sedangkan agensinya kan saya hubungin tuh kayak dia selalu bilangnya repot, sabar sebentar, habis ini saya telepon kayak gitu. Tapi nggak ada kayak respon yang bagus gitu Miss, nggak ada kayak solusi yang bagus gitu. Kamu kontrak berapa tahun? Kalau di sini saya tanda tangan kontrak itu tidak Miss, cuman dulu sponsor
sponsor bilangnya cuman secara lisan tuh 2 tahun kayaknya gitu. Oke. Terus? Nah ini yang bikin nggak betah itu kan dari kerjaannya tuh. Nah pengennya tuh saya sama kakak saya tuh pengen pulang kayak gitu Miss. Cuman kemarin sempet mau ngabarin minta solusi ke KBRI itu nggak ada respon gitu. Oke. Lah kenapa nggak ngomong langsung sama majikan kalau pingin pulang? Di sini gini Miss, saya sebenarnya kan bukan sama kakak saya doang, ada teman saya satu, cuman satu bos, cuman beda tempat kerja kayak gitu. Terus? Sama-sama orang Indonesia, cuman kenalnya udah di sini kayak gitu Miss. Dia udah 2 tahun minta pulang itu Miss, awalnya sekali 2 kali dia cuma dijanjiin. Kayak yang kemarin itu sebelum lebaran 2025 ini bilangnya mau dipulangin, ternyata nggak bisa, misalnya diundur sehabis lebaran kayak gitu. Ternyata sama si bos itu juga nggak diproses nih, malah dia itu HP-nya diambil sama nggak digaji 4 bulan kayak gitu. Kan tapi bisa nuntut sama PT-nya yang di Indonesia. Kan kalian lewat PT kan? Enggak Miss, cuman ini lewat sponsor kayak gitu Miss. Berarti kan ilegal ya? Jatuhnya ilegal. Legal atau ilegal? Ya sponsor itu bilangnya resmi, misalnya itu ada visanya bilangnya itu. Berarti di Indonesianya nggak resmi? Kalau dari perjalanan itu memang ditanya ini dari Jakarta itu ke Batam, dari Batam ke Malaysia kayak gitu Miss. Berarti kan tidak resmi? Jalur tidak resmi? Mungkin kayak gitu Miss. Terus sponsormu ada tanggung jawabnya nggak? Nah dia cuma bilangnya gini Miss, kemarin di telepon itu bilang aja ke bos kalau misalkan udah 2 tahun saya minta pulang, kalau misalkan nggak dipulangi sama si bos saya tiket beli sendiri, katanya kan gitu. Nah di sini di tempat kerja ini ada anak bangla satu Miss, cuman dia pengen pulang karena nikah kan gitu. Dia nggak dipulangin karena di sini nggak ada pengganti dia gitu. Bosnya itu pengen kalau misalkan saya pulang, kamu harus ngambil teman kamu yang mau ke sini kayak gitu. Bukan Irak mungkin, ini kok kayak Kamboja? Bukan Miss, ini di Irak. Saya di Baghdad, Habibiyah Baghdad. Kok kayak Kamboja gitu, kalau mau pulang harus ada gantinya? Nah itu Miss yang saya bingung nih Miss, makanya saya kalau misalkan nggak kayak gini, mungkin nggak sampai telepon sampean atau nggak sampai bingung ngabarin KBRI kayak gitu. Iya kan kayak Kamboja aja kok. Kenapa kok harus ada pengganti kayak kepala tukar kepala, kan nggak mungkin toh? Ya nyatanya di sini kayak gitu. Di sini yang teman saya aja kan hampir jalan 4 tahun ini nggak ada penggantinya, dia nggak bisa pulang. Wah. Sedangkan dia juga gagal nikah Mas. Ceweknya diambil orang? Enggak, bukan kayak gitu. Orang tuanya itu kan udah kayak gini, katanya itu udah lamaran kayak gitu. Cuman dianya lamarannya di sini, yang kesana itu cuma pertemuan orang tua kayak gitu Miss. Nah dianya udah janjian tanggal berapa gitu, lupa saya. Itu katanya minta pulang sebelum sebulan dia nikah, dia udah minta pulang kayak gitu. Ternyata nggak dipulangin itu Miss, makanya orang tuanya itu bilangnya teman saya itu kok nggak mau nikahin anaknya itu. Sedangkan teman saya itu udah jelasin kalau yang di sini itu yang susah pulangnya. Wah, berarti kalian itu ke negara apa sih sampai segitunya cari uang? Ini pertama ya, saya ngomong aja terlepas dari kamu di negara mana ya. Tetapi saya ingin jelaskan, kalau kerja di luar negeri memang seperti itu, seberat itu. Kerja di luar negeri memang seberat itu, bangun jam 5,
tidur jam 9 itu masih mending, kadang-kadang sampai jam 11 sampai jam 1. Itulah perjuangan kerja di luar negeri, itu sangat berat sekali. Ini saya yakin ini. Tetapi kalau sampai kamu sudah kerja seberat itu, secapek itu, se-effort itu, giliran kamu ingin pulang nggak dipulangkan, ini ada yang salah. Kenapa Miss Yuni itu tidak setuju Timur Tengah dibuka? Ya karena kayak gini nih, kalian dikatanya dibawa ke Arab Saudi tapi pada faktanya dibawa ke Irak. Karena orang itu udah gila, mereka itu nggak akan mikir derita kalian. Yang penting kalian menghasilkan uang, bisa dibawa kemanapun. Mayat aja buat mainan sama mereka. Jadi nyawa orang itu sudah nggak ada harganya lagi. Nah pertama, saya tidak bisa melakukan apapun karena saya bukan pejabat. Tapi saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Kirimkan data kalian, setidaknya paspor kalian, calo kalian ada di mana, alamatnya, tulis kronologinya. Ditulis Miss Yuni, saya ada di Baghdad, dari segini, seperti ini. Jelaskan lewat tulisan, ketikan di WA. Nanti saya akan kirimkan ke pejabat yang ada di Indonesia. Setelah itu biar pejabat itu yang merespon. Ya, Oke? Maaf, bentar dulu. Ini Miss, soalnya paspor itu kan ditahan. Kan kamu punya fotokopian, kamu punya foto. Nah itu Miss, yang satu yang dulu tuh suruh moto itu saya ini yang salah cuma foto visanya doang Miss. Yang foto visa itu untuk foto paspornya nggak ada. Terus bagaimana saya bisa membantu kamu tanpa verifikasi datamu? Ini kalau misalkan foto dari paspor kakak saya bisa Miss. Mas, saya sudah jelaskan tadi, apapun yang kamu punya kirimkan ke saya. Iya. Nah, apapun. Satu kerjaan juga Miss. Iya. Berapa orang sih kalian yang ingin keluar dari situ? Saya 3 orang Miss. Tulis satu persatu, kamu sendiri, dia sendiri, itu sendiri. Nomor HP-nya sendiri-sendiri, kirim sendiri-sendiri. Karena saat diverifikasi sama pemerintah, kalian tuh sendiri-sendiri. Nah iya Miss, cuman ini saya nggak punya foto paspornya gimana ini? Ya melawakmu engko sing gak iso mulih liyane iso mulih. Salahmu dhewe mosok salahi kancamu. Iya Miss ya. Ya kamu cari solusi bagaimana caranya, minta sama calo itu foto kan ada toh. Ya udah pernah Miss, sudah minta tapi katanya udah dihapus, nggak ada tujuan. Ya sudah, kamu seadanya, karena jujur saya nggak bisa bantu kalian kalau kalian tidak ada identitas. Ya kan? Identitas aja nggak ada, terus saya minta tolong sama siapa? Nah diguyu-guyu aku sama pemerintah. Apalagi sama hater kok gak sampai sing guling-guling lah guyu ke pinggel-pinggel. Nggak ada data, saya nggak bisa bantu. Nah 3 orang itu kirim pakai HP mereka masing-masing, bukan pakai HP-mu satu orang, karena yang dihubungi satu-satu. Iya. Ya? Iya. Jadi apa tadi Miss? Apa aja nih Miss? Astagfirullahaladzim. Oh ini kerja di Irak apa di Kamboja tuh cah? Gak nyambung dijak ngomong. Iya maaf Miss, maaf. Saya ulangi sekali lagi, kalian 3 orang. Apapun yang kalian punya, identitas apapun yang kalian punya, kalau kalian mau kirimkan ke saya, termasuk KTP Indonesia. Setelah itu tulis kronologinya apa yang terjadi. Miss Yuni, nama saya Eko, saya umur 24 tahun, saya berasal dari Ciledug, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terserah, habis itu saya berangkat melalui calo ini. Saya saat ini ada di Irak, tidak sesuai dengan pekerjaan seperti ini, seperti itu, dan saya ingin pulang. Kalau pulang saya harus mencari orang ganti. Dan karena seperti ini, seperti itu, kami ada 3 orang. Satu siapa, jadi kalian saling nyebut satu sama lain. Iya. Paham? Iya paham Miss. Ya udah, nanti nggak paham dicek lagi live-nya Miss Yuni. Jadi kamu bisa diulangin lagi itu live-nya Miss Yuni. Iya. Makasih Miss. Oke, siap, terima kasih. Kenapa edukasi saya terlalu keras buat kalian? Otak kalian nggak mampu. Jika otak kalian nggak mampu, maka kalian akan mampu untuk ditipu. Saat kalian tidak menerima kekerasan dalam pembicaraan saya, ketegasan dalam cara saya berbicara, penipu yang akan hadir dalam kalian dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun. Jadi silakan benci saya karena kejujuran saya, karena secara langsung saya berbicara, sayangi orang-orang yang menipu kalian.
Selamat pagi. Kenapa sayang? Lagi yang telepon. Ngapain kamu telepon Ewi? Nih, Kak Sulis mau ngomong katanya. Astagfirullahaladzim, Mbak Sulis. Bentar ya, tak sambungin ya, Miss. Ya.